Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi yaitu platform kolaborasi online. Di sini anggota dari kelompok 2 ada saya sendiri, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Labib Syari Aziz. Saya Muhammad Rizky Abdillah. Saya Dewi Siti Jamila. Saya Imam Rianto. Oke, langsung saja kita ke materinya. Untuk aplikasi yang pertama yaitu ada Google Docs. Google Docs adalah aplikasi pengolah kata online yang dibuat oleh Google. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat membuat dan mengedit dokumen secara kolaboratif melalui internet tanpa perlu mengunduh perangkat lunak tambahan. Fitur-fitur yang tersedia memungkinkan kerjasama real-time antar pengguna pada dokumen yang sama. Dokumen-dokumen disimpan secara daring di Google Drive, memungkinkan akses dari berbagai lokasi dengan koneksi internet. Aplikasi ini juga menawarkan fitur keamanan yang memungkinkan pengguna untuk mengatur akses dokumen sesuai kebutuhan. Sebagai platform kerjasama tim, Google Docs menjadi pilihan yang populer. Selanjutnya, yaitu cara menggunakan Google Docs. Yang pertama yaitu membuat dokumen baru. Untuk membuat dokumen baru, pertama-tama kita harus membuka Google Docs di Peramban atau melalui aplikasi Google Docs di perangkat seluler. Setelah dibuka, pilih opsi buat dokumen baru atau file. Lalu yang ketiga, mulailah mengetik atau masukkan konten yang ingin kamu buat di dokumen tersebut. Yang kedua, mengedit dan memformat dokumen. Cara melakukannya adalah gunakan toolbar di bagian atas layar untuk mengedit teks, memformat paragraf, menambahkan gambar, tabel, atau hyperlink, dan mengubah gaya tulisan. Gunakan fitur insert untuk menyisipkan elemen tambahan seperti gambar, link, atau komentar. Yang ketiga, menyimpan dan mengelola dokumen. Dokumen yang disimpan secara otomatis saat kamu membuat perubahan, namun kamu juga dapat menekan tombol simpan secara manual. Dokumen-dokumen disimpan dalam Google Drive secara default. Kamu bisa membuat folder, mengatur, dan mencari dokumen di sana untuk kemudahan akses nantinya. Yang keempat, berkolaborasi dengan orang lain. Untuk berkolaborasi secara real time, klik pada tombol bagikan di pojok kanan atas dokumen. Lalu masukkan alamat email orang untuk berkolaborasi atau salin tautan berbagi untuk dikirimkan kepada mereka. Atur izin akses, seperti apakah mereka bisa melihat, mengomentari, atau mengedit dokumen. Oke, selanjutnya ada Google Slides. Google Slides adalah aplikasi presentasi berbasis web yang disediakan oleh Google. Google Slides juga memungkinkan pengguna untuk bisa membuat, mengedit, dan menyajikan presentasi secara online tanpa perlu mengunduh perangkat lunak khusus. Bisa juga dapat membuat slide dengan elemen seperti teks, gambar, grafik, table, dan animasi untuk membuat presentasi yang menarik. Selanjutnya, cara menggunakan Google Slides. Yang pertama itu cara untuk membuat presentasi baru. Yang pertama itu buka Google Slides melalui Peramban web atau aplikasi Google Slides di perangkat seluler. Yang kedua, pilih opsi buat presentasi baru atau file, lalu klik presentasi baru. Selanjutnya, cara menambahkan slide. Setelah membuka presentasi baru, tambahkan slide baru dengan mengklik tombol plus atau slide, lalu klik tambahkan slide di toolbar. Selanjutnya, pilih layout sesuai untuk slide baru kamu. Selanjutnya, untuk membuat kolaborasi dan berbagi. Untuk berkolaborasi, klik tombol bagikan di pojok kanan atas presentasi. Masukkan email kolaborator atau salin tautan berbagi dan atur izin akses, lihat, komentar, atau edit. Selanjutnya, untuk mengedit slide, pertama klik pada slide yang ingin diedit, lalu tambahkan teks, gambar, grafik, atau elemen visual lainnya. Selanjutnya, gunakan toolbar di bagian atas layar untuk memformat teks, mengubah font, warna, ukuran teks, dan lainnya.
Yang terakhir, cara untuk menyajikan presentasi. Yang pertama, untuk menyajikan presentasi, klik tombol presentasi di pojokan atas, lalu gunakan mode presentasi untuk melihat tampilan full screen dan navigasi slide dengan panah atau tombol spasi. Selanjutnya adalah G-Chrome atau Google Chrome. Google Chrome merupakan layanan yang memungkinkan pengguna dengan mudah membuat survei yang dapat disesuaikan oleh pembuatnya. Layanan tersebut memberikan kemudahan untuk mendapatkan tanggapan dan data dari masyarakat atau audiens secara langsung mengisi survei. Cara menggunakan Google Chrome, yang pertama membuat kuesioner. Dengan membuka layanan Google Chrome, lalu tentukan template. Kemudian isi judul. Selesai mengisi judul, mengisi deskripsi dengan kolom prompt description untuk menjelaskan tentang maksud dibuatnya kuesioner tersebut. Usahakan untuk mengisi kolom deskripsi tersebut dengan jelas dan rinci agar orang yang menerima kuesioner lebih mudah memahami tujuan dari formulir tersebut. Lalu bisa mulai mengisi formulir kuesioner tersebut dengan pertanyaan di kolom question yang berada di bawah kolom deskripsi. Pengguna juga dapat menentukan jenis pertanyaan seperti apa yang bakal dibuatnya. Ada pula pilihan jawaban paragraf yang membuat pertanyaan bisa dijawab dengan jawaban yang lebih panjang dan juga dengan pilihan PG. Terakhir, setelah mengisi seluruh pertanyaan yang ingin dimasukkan, kuesioner tersebut bisa langsung dibagikan. Kirimkan formulir pendaftaran tersebut ke alamat email yang dituju. Bisa juga membagikan link atau tautan Google Chrome tersebut dengan cara copy link ke media sosial atau platform lainnya sesuai kebutuhan. Google Sheets. Jadi Google Sheets ini adalah suatu perangkat lunak atau software yang dikembangkan oleh Google sendiri, yaitu fungsinya untuk membuat suatu tabel, perhitungan sederhana, maupun seperti manipulasi data. Jadi aplikasi ini atau software ini sebenarnya mirip seperti Microsoft Excel. Lalu dia itu bisa atau menyimpan secara otomatis gitu, di dalam sebuah cloud. Jadi kita atau Anda atau pengguna dapat menggunakan spreadsheet secara gratis dan berkolaborasi dengan tim yang Anda miliki. Jadi satu file Google Sheet ini bisa digunakan dalam waktu secara bersamaan. Jadi kita sebagai pengguna hanya cukup menambahkan email atau email rekan-rekan kita juga sebagai teman untuk berkolaborasi dalam satu proyek tersebut. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan tentang beberapa hal terkait kegunaan Google Sheet ini. Jadi Google Sheet ini dapat digunakan untuk membuat satu tabel. Yang kedua bisa membuat visualisasi data dalam bentuk grafik juga. Lalu dapat menyaring dan menganalisis data. Lalu dapat memperhitungkan angka. Lalu dapat mengelola data pada baris dan kolom secara real time. Dan yang terakhir adalah ini bisa menyimpan data secara langsung ke dalam Google Chrome. Nah, lain selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita menggunakan Google Sheet? Oke, sebenarnya caranya simple sekali ya teman-teman, menggunakan aplikasi ini atau software ini sama halnya seperti kita menggunakan Google Excel. Jadi untuk membuat spreadsheet baru, kita hanya perlu membuka Google Sheets melalui peramban web ataupun aplikasi Google Sheets yang ada di perangkat kita. Yang kedua, di dalam aplikasi tersebut kita dapat memilih atau memilih menu opsi, yaitu buat spreadsheet baru atau kita ke menu opsi filenya. Di sana ada spreadsheet baru. Lalu kita tinggal memulai memasukkan data atau informasi ke dalam sel-sel spreadsheet tersebut. Nah, lalu cara penggunaan yang lainnya juga ada memformat dan mendesain. Jadi kita bisa menggunakan toolbar di bagian atas layar untuk memformat teks, mengubah warna dari latar belakang selnya tersebut, maupun menambahkan border dan lain sebagainya. Kita juga dapat membuat grafik ataupun diagram dengan menggunakan data yang ada di spreadsheet tersebut. Lalu cara mengelola data di Google Sheet ini, itu kita dapat menggunakan sel untuk memasukkan teks, angka, ataupun rumus matematika. Kita dapat menggunakan tab dan baris untuk
organisasi data dan membuat tabel yang terstruktur. Nah, format-format yang biasanya dipakai yaitu seperti sum, average, if, dan lain sebagainya di dalam sel untuk melakukan perhitungan secara otomatis. Nah, yang terakhir, kita dapat menggunakannya sebagai berbagi maupun sebagai kolaborasi membuat suatu proyek lembar kerja gitu. Kita hanya tinggal klik tombol bagikan dari dalam aplikasi tersebut. Ada opsi bagikan di pojok kanan atas biasanya kalau di Splitset. Itu fungsinya untuk mengundang orang lain berkolaborasi di dalam lembar kerja yang kita buat. Mereka tinggal memasukkan email saja atau salin tautan berbagi, dan kita tinggal mengatur izin akses seperti lihat komentar ataupun mengedit untuk setiap kolaboratornya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang penggunaan dari Google Sheets ini. Sekian